Jika engkau mendengar musik Beethoven dibandingkan dengan musik Mozart, engkau rasa ada bedanya. Karena Mozart di dalam kelintahannya itu seolah-olah sesuatu yang kurang lekat dengan realita hidup. Suatu dunia ideal, dunia perfect, dunia begitu indah. Sehingga istrinya mengatakan, suamiku tidak pernah menggubah musik. Dia hanya mengalirkan musik. Seolah tidak perlu pikir ini mi mesti sama so, mesti sama apa, ini F mesti sama D atau mesti sama. Lalu pikirlah koreksi-koreksi, bikin-bikin. Nah, di dalam semua tulisan manuskrip daripada komposisinya Mozart, tidak pernah menemukan ada yang disetip, yang dirubah, diganti, coret-coret. Tidak perlu. Karena apa? Jeniusnya terlalu besar. Pokoknya pen, kertas, tulis, ngalir. Sehingga Albert Einstein mengatakan, Mozart musiknya adalah aliran dari alam. Sedang Beethoven musiknya adalah ciptaan dari para jenius yang giat dan berusaha. Itu bedanya. Oh, Beethoven seorang perfeksionis. Dia tidak puas kalau orang tepuk tangan. Dia akan bilang, gila lu, jelek kalau lu tepuk. Lalu dia sendiri tidak mau tepuk sama sendiri. Dia mau selalu koreksi. Koreksi sekali dicetak. Kembali lagi, tidak sedang cetak lagi. Koreksi lagi, cetak lagi. Dia pernah koreksi sampai 7 kali. Sesudah dicetak 7 kali mau koreksi lagi. Haydn, Handel juga demikian. Mozart tidak. Tetapi, pada waktu engkau mendengarkan musik Beethoven, engkau pada waktu mendengar kelancaran daripada tangan kanannya main piano. Ada satu perasaan coba yang belum pernah menghayati, coba pikir kalimat ini. Tangan kirinya menyatakan satu hasil bobot perjuangan sedalam-dalamnya jiwa yang tidak mau lepas daripada hak sebagai pejuang yang tidak habis-habis. Saya merasakan perasaan ini pada waktu saya umur kira-kira 16 mendengarkan Emperor Concerto nomor 5. Pada tangan kanannya begitu lincah main. Ram dam dim tam 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 tam. Ram dam dim tam 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 dim. Dia tidak mau lepas. Karena keagungan selalu perlu kesengsaraan. Mengapa engkau belum jadi orang agung? Karena terlalu enak. Engkau belum bisa menjadi orang agung karena apa? Belum mengalami kesengsaraan yang cukup. Kalau engkau banding lagi musik daripada Mendelssohn. Seluruh musik Mendelssohn dari umur dia begitu umur kecil sudah menggubah musik. Sampai umur 39 dia meninggal dunia. Di dalam 20 lebih tahun ini. Yang paling agung saya kira hanya satu bagian yang maskulin sekali di dalam akhirnya atau movement keempat daripada simfoni ketiga Scottish Symphony. Saudara-saudara. Pam 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 pam. Itulah keagungan dan kemaskulinan daripada Mendelssohn seumur hidup. Tetapi sedikit karena apa? Terlalu enak. Di dalam seluruh komponis-komponis semua yang berjuangnya susah sekali. Cuma satu yang enak, Mendelssohn. Karena anaknya cukong. Anaknya seorang bankir. Papanya namanya Abraham Mendelssohn. Engkongnya namanya Moses Mendelssohn. Dia namanya Felix Mendelssohn. Saudara-saudara. Engkongnya filosof. Papanya bankir. Dia musikus. Dia lahir ke dalam selalu keluarga yang cukup banyak duit. Tidak perlu perjuangan, kelaparan, kesulitan. Sehingga keagungan dan yang mendalam jiwa itu kurang. Puji Tuhan jika engkau pernah mengalami kesulitan. Asal kesulitan jangan dibikin-bikin sendiri. Puji Tuhan engkau pernah mengalami kesulitan. Asal kesulitan bukan akibat perbuatan dosamu. Saudara-saudara. Saya diapakan sama Tuhan, saya bersyukur. Umur 3 papa saya mati. Kalau enggak, saya enggak kalah sama Mendelssohn. Papa saya seorang direktur jenderal yang daripada 2 maskapai terbesar di seluruh Asia Tenggara. Luar biasa uangnya. Saudara-saudara. Di Salatiga, setiap minggu kalau mama saya pergi, itu weekendnya di situ. Di Rontali yang sekarang dibeli oleh Katolik. Kira-kira 4 hektar vilanya. Dan jendelanya lebih 1000.
kamarnya berapa puluh. Dan kolam mandinya kira-kira 8 meter kali 4 meter. Itu tempat kalau mama saya waktu weekend tinggal di situ. Tetapi saya umur 3, papa saya mati. Lalu mama saya umur 30 lebih. Membesarkan 8 anak. Di dalam air mata kesengsaraan begitu banyak. Bagaimana? Tuhan, yang kau kerjakan pasti tidak salah. Aku taat kepadamu. Di dalam sengsaraku sebagai seorang janda, aku setia kepada firman-Mu. Beri kekuatan kepada saya untuk membesarkan anak-anak yang kau berikan kepada saya. Di dalam sengsara tidak usah takut. Di dalam sengsara ada tujuan lain yang Tuhan mau berikan untuk mereka yang mengalami sengsara. Orang kedua di dalam sejarah Tiongkok yang dianggap paling pintar dalam filsafat namanya Mencius. Mencius meneruskan filsafat dari Confucius menjadi Confucian School, the second most important figure in Chinese philosophy, mengatakan sekali kalimat, 天降大任于斯人也，必先劳其筋骨，苦其心志，饥其肤。Mau ikut? Artinya, langit memberikan tugas besar untuk satu orang. Pasti orang itu diberi lebih dulu kesengsaraan, kelaparan, dan bikin dia luar biasa sedihnya hatinya. Dan begitu banyak kepatahan, kesulitan mental. Dan tubuhnya, kulitnya kurus. Sehingga pelatihan itu selesai. Baru bisa dia jalankan tugas yang agung dari surga. Tien, surga. The heaven will, the will of the heaven. 降大任于斯人也. If heaven is giving a big job and great duty to one person, he should be hunger, suffering, and with all kinds of tribulation first, before he can do it. Ini dikatakan 2300 tahun yang lalu. Jadi 2300 tahun yang lalu, filosof yang kuno sudah mengetahui apa artinya sengsara. Tetapi sudah 2300 tahun kemudian, manusia masih tanya, kenapa Tuhan kalau cinta saya, kasih saya banyak sengsara? Goblok banget. Sudah 2300 tahun tetap tidak ngerti. Ini membuktikan tidak ada evolusi. Orang dulu lebih ngerti, sekarang tidak ngerti kan tidak ada evolusi. Ya toh? Makin lama makin goblok, bagaimana ini? Nah saudara-saudara, Amerika adalah salah satu negara yang paling memikirkan better living. Makin comfort, makin enak, makin hidup, makin hindarkan segala kesulitan. Memang kontribusinya cukup boleh juga. Tapi bangsa itu sulit menimbulkan orang-orang yang agung. Kalau saudara membaca sastra abad ke-20, filsafat permulaan abad ke-20, selalu engkau melihat ada sesuatu kekuatan luar biasa di Rusia dibanding dengan Amerika. Saudara-saudara, salah seorang paling besar di Amerika namanya Mark Twain. Tapi kalau di Rusia engkau bisa menemukan Dostoyevsky, engkau bisa menemukan orang seperti Tolstoy, orang-orang seperti Solzhenitsyn, seperti orang-orang seperti Sorokin, orang-orang seperti Sakharov, orang-orang seperti Dmitri Mitropoulos, orang-orang seperti yang lain-lain, seperti Rosparovich. Orang-orang Rusia ini kenapa mempunyai cahaya jiwa yang menyinari seluruh dunia? Karena mereka berada dalam kesengsaraan yang berat. Suffering contribute something great to build up your personality. Sengsara selalu bersumbangsi untuk membentuk karakter yang agung.